Oke, elemen dasar sistem otomasi. Sistem terotomasi itu terdiri dari 3 elemen dasar, yaitu daya atau power untuk menyelesaikan proses dan mengoperasikan sistem. Karena sistem otomasi ini berbasisnya listrik, jadi powernya itu adalah power dari tegangan listrik. Besarnya power itu tergantung dengan besarnya mesin listrik. Kemudian program instruksi atau program of instruction untuk mengarahkan atau mengatur proses. Kemudian yang terakhir adalah sistem kendali atau control system untuk melaksanakan instruksi. Seperti ini gambarnya, elemen dari sebuah sistem otomasi. Jadi nanti sumber tenaga itu akan menyuplai semuanya, baik itu alatnya atau mesinnya maupun sistem kendalinya sampai dengan end proses. Jadi ketika sumber tenaga ini hilang, maka tentu saja mesinnya tidak akan bisa beroperasi. Kemudian sumber daya menjalankan proses otomasi. Sumber daya utama dalam sistem otomasi adalah daya listrik. Daya listrik memiliki banyak keuntungan, baik penggunaan untuk proses-proses sistem otomasi maupun tanpa otomasi. Antara lain, daya listrik dapat dengan mudah dikonversi ke dalam bentuk alternatif, seperti mekanik, termal, cahaya, kemudian akustik, hidrolik, dan pneumatik. Daya listrik pada level otomasi dapat difungsikan sebagai transmisi sinyal, pemrosesan informasi, serta penyimpanan data dan komunikasi. Baik itu nanti transmisi sinyal berupa sinyal radio maupun berupa sinyal-sinyal dari sensor. Biasanya kalau sinyal-sinyal radio dan sinyal-sinyal dari sensor itu membutuhkan daya listrik yang cukup kecil. Beda dengan ketika menjalankan atau ketika merubah dari energi listrik itu menjadi energi mekanik ataupun thermal. Biasanya membutuhkan tenaga yang besar atau daya listrik yang besar. Daya listrik dapat disimpan dalam baterai untuk penggunaan dalam lokasi di mana tidak ada sumber eksternal daya listrik. Sumber daya yang lain seperti bahan bakar fosil, energi matahari, air, dan angin jarang digunakan dalam sistem otomasi. Alasannya karena energi yang dibutuhkan untuk otomasi daya listrik dalam jumlah cukup tinggi. Biasanya sumber energi yang didapat dari matahari, air, dan angin itu tidak stabil. Seperti contoh misal matahari kadang terjadi hujan, kadang terjadi mendung. Begitu juga air. Kadang debitnya tinggi, kadang menurun. Angin pun seperti itu. Tidak semua daerah itu mempunyai kecepatan angin yang tinggi. Jadi jarang sekali sebuah sistem itu menggunakan sumber energi terbarukan tersebut. Seperti contoh PJU ya, lampu-lampu di jalan itu, ketika dia menggunakan sumber tenaga matahari, biasanya jam 3 malam itu udah mati karena sumber energinya tidak cukup. Dalam industri, istilah proses mengacu pada operasi manufaktur yang digunakan untuk merubah bentuk benda kerja. Bentuk daya yang digunakan dapat berupa daya mekanik, listrik, termal, dan cahaya. Tapi semua bentuk daya ini dapat dikonversi dari daya listrik. Misalnya,
untuk penuangan atau untuk meleburkan besi misal, itu kita bisa merubah listrik menjadi thermal. Kemudian permesinan pelepasan muatan listrik itu biasanya mengkonversi dari listrik bertegangan besar menjadi tegangan kecil atau sebaliknya dari tegangan kecil menjadi tegangan besar. Kemudian penempaan itu sekarang juga menggunakan tenaga listrik, yaitu merubah energi listrik menjadi mekanik. Kemudian untuk perlakuan panas, misal untuk menghidupkan dispenser, untuk menghidupkan rice cooker itu menggunakan thermal, atau contoh sederhananya untuk penetasan telur itu menggunakan thermal. Kemudian percetakan injeksi itu bisa dengan thermal dan mekanik. Kemudian pemotongan dengan sinar laser itu berupa cahaya dan thermal. Kemudian yang lainnya bisa Anda baca sendiri. Sebagai tambahan, untuk menjalankan proses manufaktur, daya juga dibutuhkan untuk fungsi penanganan material, yaitu salah satu contohnya pemanasan dan pelepasan unit kerja atau loading and unloading the work unit dari mesin. Kemudian transportasi material di antara operasi-operasi. Fungsi dari daya dalam otomasi itu sendiri adalah untuk unit pengendali atau controller unit. Pengendalian dalam industri modern berbasis pada komputer digital. Daya listrik dibutuhkan untuk membaca program instruksi, membuat kalkulasi kendali, dan melaksanakan instruksi dengan mentransmisikan perintah ke peralatan pelaksana atau actuating device. Kemudian fungsi daya otomasi dalam melaksanakan signal kendali. Perintah yang dikirimkan oleh unit pengendali itu dilaksanakan oleh peralatan elektromekanik yang disebut aktuator. Dalam perkembangannya digunakan sensor. Jadi untuk melaksanakan sinyal kendali ini biasanya listrik dirubah oleh sensor menjadi sinyal. Kemudian sinyal itu nanti mendeteksi suatu benda kerja. Misalnya alat pemadam kebakaran yang terinstal di hotel-hotel itu, di situ sinyal akan dikirim apabila terdeteksi asap dan terdeteksi api. Maka ketika sinyal itu memberikan perintah, maka aktuator yang bekerja di sini adalah menghidupkan valve. Ketika dia menghidupkan valve, maka air akan menyemprot. Nah, seperti itu. Contoh sederhananya. Kemudian untuk pemrosesan informasi pada akuisisi data. Dalam kebanyakan sistem kendali, data harus dikumpulkan dari proses dan digunakan sebagai masukan ke logaritma kendali. Sebagai tambahan persyaratan proses mungkin termasuk mencatat performasi proses atau kualitas produk. Biasanya ini digunakan untuk data logging. Jadi informasi-informasi yang ada itu nanti ditransmisikan, kemudian nanti akan tersimpan di dalam storage. Misalnya data cuaca, data kelembaban udara, data kecepatan angin, data arah angin, dan lain-lain. Kemudian program instruksi di dalamnya
terdapat proses manufaktur setiap part atau produk yang dibuat melalui suatu operasi tertentu membutuhkan satu atau lebih tahapan pemrosesan. Kemudian tahapan-tahapan pemrosesan ini dilakukan selama siklus kerja. Kemudian dalam siklus kerja tersebut dapat diselesaikan satu part baru berupa operasi manufaktur. Dalam satu siklus kerja dapat menghasilkan lebih dari satu part, misalnya operasi percetakan injeksi plastik, misalnya membuat blok mesin, misalnya membuat spare part yang lainnya. Tahapan-tahapan pemrosesan untuk siklus kerja tertentu dispesifikasikan dalam satu program siklus kerja atau yang biasa disebut work cycle program. Dalam sistem kendali numerik atau numerical control, program siklus kerja disebut program part. Nanti akan kita pelajari bagaimana kita membuat suatu siklus kerja di dalam kendali numeriknya. Contoh sederhana dari siklus kerja. Dalam proses terotomasi, siklus kerja terdiri dari satu tahapan utama, yaitu untuk melaksanakan parameter proses tunggal atau single proses parameter pada suatu level tertentu. Sebagai contoh, memelihara atau menentukan temperatur suatu tungku pada nilai yang direncanakan untuk durasi siklus perlakuan panas. Nah, misalnya ketika kita akan melebur besi atau melebur atau kita akan melebur aluminium gitu kan. Misal panas yang dibutuhkan adalah 1000 derajat. Untuk bisa melebur besi tersebut diperlukan waktu misalkan 5 menit. Maka kita harus membuat sistem kontrol tersebut. Bagaimana caranya suhu itu tetap berada di titik 1000 derajat dalam waktu 5 detik. 5 menit. Ketika waktu sudah 5 menit, bagaimana caranya tungku tersebut menurunkan suhu sampai dengan suhu normal. Seperti itu. Sehingga dalam hal ini pemrograman hanya meliputi pengaturan temperatur pada tungku atau operator dengan mudah merubah pengaturan temperatur dengan cara mengubah program. Biasanya operator itu hanya menginputkan nilai temperatur dan nilai waktu saja. Hal yang sederhana ini dapat dikembangkan untuk proses menentukan lebih dari satu parameter proses, misalnya temperatur dan lingkungan. Nah, seperti itu. Kemudian contoh untuk siklus kerja sistem yang kompleks, yaitu dalam sistem yang lebih kompleks, suatu siklus kerja terdiri dari banyak tahapan yang berulang tanpa penyimpangan dari siklus ke siklus berikutnya. Ya, namanya looping atau ini yang namanya looping atau terus berulang tanpa putus sampai dengan alat tersebut mati. Kebanyakan operasi manufaktur part diskrit termasuk dalam kategori ini. Secara sederhana, tahapan proses meliputi kegiatan yaitu memasang atau load part ke mesin produksi, melaksanakan proses dan melepaskan atau unload part pada mesin produksi. Dalam setiap tahapan terdapat satu atau lebih kegiatan yang meliputi perubahan satu atau lebih parameter proses. Parameter proses adalah merupakan masukan terhadap proses, seperti pengaturan temperatur tungku, nilai sumbu koordinat dalam sistem penempatan, nilai buka atau tutup dalam sistem aliran fluida, atau menghidupkan motor on dan mematikan motor off. Contoh, pada kasus program siklus kerja. Misalkan, suatu operasi pembubutan terotomasi dilakukan untuk pembuatan geometri bentuk konis.
Anggaplah sistem otomasi menggunakan robot untuk memasang dan melepas unit kerja. Maka siklus kerja terdiri dari tahapan berikut. Yang pertama adalah memasang benda, kemudian menempatkan pahat potong ke posisi pembubutan. Kemudian berikutnya adalah proses pembubutan itu tersendiri. Tentu saja disesuaikan dengan program yang telah diinputkan. Kemudian mengembalikan pahat ke tempat yang aman pada akhir pembubutan. Kemudian melepas benda kerja yang telah selesai dikerjakan. Maka solusi kasus dari program siklus kerja tersebut adalah tahap pertama, yaitu kegiatan terdiri dari manipulator robot atau robot lengan atau robot tangan. Kalau orang Indonesia biasa bilang lengan robot, menjangkau benda kerja, kemudian mengangkat dan posisikan benda kerja tersebut ke pencengkeram mesin bubut dan menggerakkan kembali manipulator ke tempat yang aman untuk menanti pelepasan. Jadi nanti manipulatornya itu diem ketika mengambil benda kerja, kemudian menempatkan ke mesin bubutnya, kemudian manipulator itu nanti akan kembali ke tempat semula. Kemudian diam menunggu sampai proses pembubutan selesai. Parameter proses untuk kegiatan ini yaitu nilai sumbu-sumbu manipulator robot yang berubah secara kontinu. Kemudian nilai pemegangan robot. Kemudian nilai pencengkeraman mesin bubut. Jadi nanti manipulator itu atau lengan robot ini nanti bergerak sesuai dengan sumbu yang kita inputkan. Misalkan di poros geraknya 90 derajat, kemudian di elbow nanti geraknya 60 derajat, kemudian di cengkraman geraknya 30 derajat. Nah, seperti itu tahapan. Yang tidak bisa tahap kedua yaitu request tanggal upload itu di share aja, paket lombanya aja gimana. Soalnya nanti pas kita nggak keburu lomba di share sekarang aja. Untuk yang tidak bisa request itu ya, request tanggal upload. Kuncinya mana nyarpi? Sampai sampai. Kemudian tahap 2, kegiatan meliputi pergerakan pahat ke posisi yang telah ditentukan. Kemudian parameter proses yang berhubungan dengan kegiatan ini adalah posisi sumbu koordinat pahat, mencari titik nolnya ya. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap ketiga, yaitu operasi pembubutan. Hal ini membutuhkan kendali secara simultan dari 3 parameter proses, yaitu kecepatan rotasi benda kerja, kemudian hantaran, kemudian kedalaman potongan, yaitu jarak radial pahat potong dari sumbu rotasi. Nah, ini nanti sesuai dengan G-code yang kita masukkan. Tentu saja nanti program yang ada di lengan robot dengan program yang ada di mesin pembubutan itu atau mesin CNC itu nanti akan beda ya, akan beda. Ini kita imajinasikan dua mesin yang beda. Kemudian tahap 4 dan 5 meliputi kegiatan balik berturut seperti kegiatan 2 dan 1 dengan parameter proses yang sama. Nah, seperti itu secara terus-menerus. Kemudian sistem kontrol itu nanti dibagi menjadi 2, yaitu closed loop atau jaringan tertutup dan open loop atau jaringan terbuka. Kontrol jaringan tertutup itu dikendalikan atau dikenal sebagai sistem kendali umpan balik atau feedback control system. Jadi
program itu nanti bergantung dengan nilai atau variabel dari outputnya itu nanti bisa berupa pembacaan sensor, bisa pembacaan aktuator. Dalam sistem ini variabel output dibandingkan dengan parameter input dan perbedaan antara keduanya digunakan untuk menjalankan output yang sesuai dengan inputnya. Misal, parameter input pertama kita masukkan, kemudian akan dibaca oleh pengendali. Pengendali akan memerintahkan ke unit penggerak, kemudian akan diproses, kemudian menjadi sebuah output atau mungkin gerakan atau yang lain. Kemudian dari output ini nilainya akan dibaca oleh sensor menjadi feedback atau umpan balik yang nanti akan dibandingkan dengan pengendali. Contoh sederhananya seperti tadi contoh tadi sensor panas ya, sensor api misalnya yang ada di hotel-hotel itu. Parameter inputnya adalah suhu dan asap ya. Suhu dan asap. Ketika suhunya tinggi dan asapnya banyak, maka akan dianggap itu ada kebakaran. Ketika suhu tinggi dan asapnya banyak, maka akan dibaca oleh unit pengendali. Unit pengendali ini akan memerintahkan ke unit penggerak. Kemudian diproses menjadi gerakan membuka valve. Gerakan buka valve. Kemudian air akan menyemprot. Ketika air menyemprot, sembari air menyemprot itu, sensor akan terus membaca apakah apinya masih ada atau sudah tidak. Ketika sensor ini membaca api masih ada, maka dia tetap memerintahkan untuk menyemprot. Terus muter terus. Ketika sensor ini di output, sensor ini membaca bahwa apinya itu sudah tidak ada atau asapnya sudah hilang, maka sensor ini akan memberikan perintah untuk menutup valve dengan gerakan menutup valve. Sehingga sensor ini memberi umpan balik ke pengendali, pengendali memberikan perintah ke unit gerak untuk menutup valve. Kemudian di sini ada pemrosesan sehingga valve tertutup. Kan sensor tetap kembali membaca lagi, menunggu adanya api lagi. Ketika tidak ada api, maka sensor akan memerintahkan untuk tetap menutup. Nanti ketika ada api, sensor akan memerintahkan untuk membuka valve. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi sistem kontrol dengan umpan balik. Nanti teman-teman akan belajar ini. Oke, berikutnya adalah elemen dasar sistem kontrol tertutup. Para parameter input umumnya digunakan sebagai set point yang menyatakan nilai output yang digunakan. Seperti contoh tadi misalnya suhunya di atas 40, kemudian asapnya mungkin di atas mungkin 50% dari nilai karbon dioksida yang ada di ruangan, itu dianggap terjadi kebakaran. Itu namanya set point. Set point ini yang menentukan adalah kita, usernya. Kemudian elemen berikutnya adalah proses atau fungsi operasi yang akan dikendalikan. Dalam pembahasan ini, proses merupakan operasi manufaktur. Variabel output adalah variabel proses, yaitu mengukur kinerja kritis dalam proses seperti temperatur atau suhu tadi, gaya, atau laju aliran. Laju aliran ini berupa bisa aliran gas, bisa aliran fluida. Kemudian yang terakhir adalah sensor atau umpan balik.
digunakan untuk mengukur variabel output dan melakukan fungsi umpan balik dalam sistem jaringan tertutup. Elemen dasar sistem kontrol tertutup berikutnya adalah tentu saja controller atau pengendali. Nanti pengendali ini akan membandingkan output dengan input dan melakukan penyesuaian atau adjustment sehingga sesuai dengan yang diinginkan dalam proses untuk mengurangi perbedaan antara keduanya. Yang terakhir adalah aktuator atau penggerak. Penggerak ini nanti bisa berupa hardware yang digunakan untuk melaksanakan penyesuaian yang dilakukan oleh controller, misalnya contohnya tadi valve atau motor servo, atau aktuator yang digunakan mungkin lebih dari satu, biasanya berupa motor listrik. Biasanya contohnya motor listrik, kemudian tadi apa namanya, katup atau valve dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Yang terakhir adalah sistem kontrol jaringan terbuka atau open loop. Dioperasikan tanpa jaringan umpan balik. Kemudian dalam sistem ini operasi pengendali dilaksanakan tanpa mengukur variabel output. Jadi parameter input tidak dibandingkan dengan variabel output yang diinginkan. Contohnya, misalnya parameter input kemudian dibaca oleh pengendali unit gerak proses variabel output. Contohnya, ketika kita menjalankan misal motor, kita akan memberikan inputan berupa perintah menaikkan kecepatannya, Kemudian unit pengendali akan memberikan sinyal untuk unit penggerak untuk menggerakkan motor. Kemudian motor akan bergerak tanpa harus membaca berapa kecepatan yang dihasilkan. Tanpa harus dia mengukur atau memelihara kecepatan untuk stabil. Jadi ketika kita memberikan misal variabel 30 km per jam misal dalam misalnya kita sedang naik motor, kita membuka katup gas, maka unit pengendali atau ECU ini akan memberikan perintah untuk membuka katup, kemudian akan terjadi pembakaran sehingga akan menggerakkan mesin motor ya. Yang selanjutnya akan menggerakkan motor tersebut. Dalam motor yang kita kendarai itu kita tidak bisa menahan kecepatan tetap stabil. Karena dalam motor tersebut tidak dilengkapi dengan sensor untuk membaca kecepatan yang nanti akan digunakan untuk feedback. Sensor kecepatan yang ada di motor hanya untuk pembacaan saja, tidak sebagai parameter input pada feedback. Kelemahan dari sistem terbuka ini yaitu kerja aktuator sering tidak sesuai dengan yang dikehendaki pada proses. Keuntungannya yaitu sederhana dan murah. Umumnya digunakan bila kegiatan yang dilaksanakan oleh sistem kontrol sederhana, fungsi aktuator sangat andal. Reaksi yang melawan aktivitas sangat kecil. Catatannya, bila karakteristik ini tidak dimiliki oleh sistem kontrol, maka sebaiknya menggunakan sistem kontrol jaringan tertutup. Misalnya ini sebuah sistem penempatan atau sumbu tunggal yang terdiri dari
sebuah lead screw yang digerakkan oleh sebuah servo DC. Dia akan, ini jaringan tertutup ya. Kita akan memberikan nilai apabila encoder ini membaca misalkan 30 putaran, maka dia akan berhenti. Nilainya di sini 30 putaran ya. Nilai misalkan set point kita kasih 30 putaran. Ini akan memberi perintah ke kendali motor. Nah, motornya akan berputar terus dia. Sampai nilai encoder ini membaca counting sampai 30 kali. Ketika dia sudah membaca 30 kali, maka dia akan memberikan umpan balik ke pengendali untuk stop. Nah, seperti itu. Kemudian, fungsi mutakhir otomasi yaitu pemonitoran keselamatan atau safety monitoring, yaitu suatu sistem terotomasi sering dirancang untuk menghindari bahaya terhadap tenaga kerja yang mungkin timbul dalam pelaksanaan operasi. Kemudian perawatan dan diagnosa perbaikan atau maintenance and repair diagnostik. Sistem terotomasi dapat membantu mengidentifikasi sumber yang potensial akan mengalami kesalahan fungsi dan kerusakan pada sistem. Kemudian pendeteksian dan penanggulangan kesalahan atau error detection and recovery. Dengan bantuan komputer pengendali, tidak hanya didiagnosa kesalahan fungsi yang dapat dilakukan, tapi dapat digunakan untuk mendeteksi kesalahan dan perbaiki sistem sehingga dapat dioperasikan secara normal kembali. Yang terakhir, level otomasi. Konsep sistem otomasi dapat diterapkan dalam berbagai level operasi-operasi manufaktur. Terdapat 5 kemungkinan level otomasi. Yang pertama adalah level peralatan atau device level. Biasanya device level ini alatnya tidak begitu rumit, sederhana, dan biasanya diangkat menjadi sebuah penelitian atau skripsi. Contohnya itu paling mudah, tempat dispenser atau rice cooker. Kemudian level mesin, ini levelnya lebih tinggi dari peralatan rumah tangga ya. Mesinnya mempunyai aktuator yang lebih besar, contohnya seperti konveyor. Kemudian level sel atau sistem. Jadi level sel atau sistem ini terdiri dari beberapa mesin, baik itu homogen atau heterogen, baik itu mesinnya sama atau mesinnya beda, yang saling berkaitan, yang saling berkomunikasi. Kemudian level pabrik. Yang terakhir adalah level perusahaan atau enterprise. Mungkin dari saya untuk teorinya cukup sampai ini pada pertemuan hari ini.